Yo, sebenarnya kalian tahu nggak sih demokrasi itu apa? Kalian pasti sering dengar istilah demokrasi di kehidupan kalian sehari-hari, baik di dalam aspek politik, ketika lagi demo, bahkan di lingkungan kalian tinggal. Nah, kalian tahu nggak sih kalau demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani? Awal dari kata demokrasi itu ada demos dan kratos. Nah, demos dan kratos ini punya arti kekuasaan rakyat. Di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri ada kata demokrasi. Nah, yang ketulis tentang demokrasi di KBBI itu apa sih? Dan sesuai sama asal katanya yang dari Yunani itu, demokrasi itu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Nah, arti dari kata demokrasi menurut Presiden Amerika Serikat yang ke-16 ya si Pak Abraham Lincoln. Demokrasi itu pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, artinya itu apa sih? Artinya itu rakyat megang kekuasaan yang tertinggi di pemerintahan. Nah, karena itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mencerminkan kehendak si rakyatnya. Artinya, untuk melaksanakan sistem demokrasi menurut Pak Abraham Lincoln ini, perlu pemerintahan yang diselenggarakan atas nama rakyat dan dibatasi oleh konstitusi. Nah, Indonesia sendiri juga jadi salah satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Fungsi demokrasi. Lalu, apa fungsi demokrasi? Demokrasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, praktik politik yang memberikan kapasitas untuk memilih pemimpin rakyat dan pemilihan umum atau pemilu. Lalu memberikan perlindungan kepada hak asasi warga negara. Memberi kebebasan bagi individu atau aktif berpartisipasi di dalam politik atau sebagai warga negara. Menghasilkan aturan yang berlaku bagi setiap warga negara tanpa pandang bulu. Lalu, periode. Pada tahun 1959 sampai 1965, ada yang tahu nggak nih, Indonesia yang menganut sistem demokrasi apa? Ya, betul, Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. Nah, tapi itu apa ya? Nah, pada tahun 1959 sampai 1965, Indonesia ini menganut sistem demokrasi terpimpin. Nah, yang dimaksud sistem demokrasi terpimpin ini apa? Sistem demokrasi terpimpin ini adalah ada sistem demokrasi yang dimana keputusan serta pemikiran terpusat pada pemimpin negara yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada saat itu dikenal sebagai periode lama atau orde lama yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin pada sidang konstitusional tanggal 10 November 1956. Menurut Undang-Undang tahun 1945 bahwa Presiden tidak ada dalam kuasa DPR dan MPR berada di atas kekuasaan Presiden. Masa demokrasi terpimpin yang berlangsung dari 1959 hingga 1965 menjadi salah satu masa terkelam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun menyandang nama demokrasi, namun asas demokrasi tidak diberlakukan dengan baik. Sistem politik dan pemerintahan ini bersifat terpusat yang membuat kekuasaan Presiden Soekarno menjadi amat kuat. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituen pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 MPRS pada tahun 1965 diyakini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan pada naskah
Nasakom sendiri merupakan konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Akan tetapi, Presiden menafsirkan terpimpin sebagai pimpinan yang terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Adapun hal-hal yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Dari segi politik, adanya kegagalan konstituen dalam menyusun undang-undang dasar baru. Munculnya persaingan dari masing-masing parpol. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dari segi keamanan, munculnya gerakan-gerakan separatisme. Sementara dari segi perekonomian, adanya pergantian kabinet secara sering. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai masalah-masalah politik yang dialami pada masa periode tahun 1959 sampai dengan 1965. Yang pertama ada kekuasaan presiden. Pada masa demokrasi terpimpin, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Namun hal ini justru sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab ketiga pasal 7. Yang kedua ada pembentukan DPR dan pembentukan DPR GR atau DPR gotong royong. Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya Presiden membentuk DPR GR. Lagi-lagi pembentukan parlemen dengan kehendak Presiden sendiri. Yang ketiga ada pembentukan MPRS. MPRS yang seharusnya dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum malah dibentuk oleh Presiden sendiri melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Yang keempat ada pembentukan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. DPAS adalah pemerintah dipegang sepenuhnya oleh Presiden. Yang kelima adalah pembentukan Front Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang terakhir ada pembentukan ABRI. Pada tahun 1964, TNI dan polisi dipersatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan istilah ABRI. Mereka kembali pada peran sosial politiknya seperti selama zaman Perang Kemerdekaan. ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional yang mempunyai wakil dalam MPRS. Pada masa demokrasi terpimpin itu, Presiden Soekarno melakukan politik perimbangan kekuatan atau balance of power. Bukan hanya antara angkatan dalam ABRI, melainkan juga antara ABRI dengan partai-partai politik yang ada. Selanjutnya ada ciri khas. Berikut beberapa karakteristik utama dari perpolitikan di era demokrasi terpimpin. Di antaranya, pertama, peran partai politik dibatasi, di mana memudara sistem partai politik bagi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yang mengakibatkan pudarnya peran parpol saat itu. Yang kedua, berkurangnya kebebasan pers. Masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers menjadi berkurang. Yang ketiga, sentralisasi kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keempat, kekuasaan presiden mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia. Yang kelima, menguatkan peran militer benteng pertahanan kala itu. Memang sangat dioptimalkan, di mana peranan militer sangat diandalkan. Yang keenam, paham komunis yang kian berkembang. Karena adanya beberapa dasar dari perkembangan landasan demokrasi terpimpin, memberikan dampak di mana perkembangan dari partai komunis yang sangat gencar dan cepat. Yang ketujuh, pelanggaran prinsip kebebasan dan kekuasaan kehakiman. Walaupun demikian, adanya demokrasi terpimpin memang banyak meninggalkan sejarah yang buruk, seperti adanya pelanggaran prinsip kebebasan serta kehakiman dipegang oleh sang presiden.
dan ini bertentangan dengan peraturan yang berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 19. Yang kedelapan, batas wewenangnya tinggi. Anggap saja bahwa presiden kala itu memegang semua jenis kekuasaan hingga ia sangat mungkin sekali dalam melakukan beragam keputusan tanpa perlu bertanya atau keputusan siapapun. Kesembilan, terbentuknya negara ekstra konstitusional. Kala itu, presiden telah membentuk sebuah jenis lembaga baru di luar dari kebijakan Undang-Undang Dasar. Yang ke-10, fungsi presiden diutamakan seperti penjelasan di awal bahwa kala ini peranan presiden sangatlah besar, di mana ia bisa melakukan hal apapun kepada siapapun. Beberapa penyimpangan lain efek dari demokrasi terpimpin yaitu pimpinan dari lembaga tinggi negara seperti DPR atau MPR memiliki tingkatan setara dengan menteri. Selanjutnya ada kasus pembubaran dari lembaga DPR oleh sang presiden hanya dikarenakan penolakan RAPBN yang mereka tolak usulannya tersebut. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar telah jelas dicantumkan bahwa DPR tidak bisa dibubarkan walaupun menolak RAPBN hingga yang dilakukan adalah menggunakan RAPBN yang lama. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu demokrasi, apa saja fungsi demokrasi, dan periode demokrasi terpimpin, sekilas tentang periode demokrasi terpimpin, ciri khas dari demokrasi terpimpin itu ada apa saja. Sekarang kita lanjut ke kelebihan dari demokrasi terpimpin. Kalian di sini udah pada tahu nggak sih kelebihan dari demokrasi terpimpin itu ada apa saja? Jika kalian belum tahu, simak video ini ya. Oke, kelebihan dari demokrasi terpimpin. Berikut penjelasan kelebihan demokrasi terpimpin. Yang pertama, adanya kabinet kerja. Kabinet kerja dibentuk tanggal 10 Juli tahun 1999 dan terdiri dari Soekarno sebagai Perdana Menteri, sedangkan Juanda bertindak sebagai Menteri pertama dengan dua wakilnya yaitu Johannes Laimina dan Subandrio. Kabinet kerja bertujuan untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik. Maka tidak satupun menteri dalam kabinet yang berasal dari ketua umum partai politik agar dapat memberikan tekanan pada sifat non-partai. Beberapa menteri keluar dari partainya, seperti Subandrio keluar dari Partai PNI dan Johannes Laimina keluar dari Partai Kristen Indonesia. Program kabinet meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pandang rakyat. Kedua, mampu membangun integritas nasional. Semenjak berjalannya pemerintahan dengan sistem demokrasi terpimpin, integritas nasional mulai terbangun yang berdampak positif bagi Indonesia, sehingga negara Indonesia yang sebelumnya terpecah belah dapat bersatu kembali. Dengan adanya hal ini, tidak ada golongan tertentu yang melakukan persaingan dalam menguasai suatu sistem pemerintahan dan tunduk kepada setiap kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh satu pemimpin negara, yaitu presiden. Yang ketiga, mempermudah mendirikan banyak lembaga negara. Meskipun dalam sistem ini terdapat hal yang sedikit menyimpang, akan tetapi sistem demokrasi terpimpin cukup efektif karena telah berhasil dalam membentuk dan menjalankan berbagai lembaga negara yang tidak ada pada sistem pemerintahan sebelumnya. Adapun beberapa contoh lembaga negara pemerintahan yang berhasil dibuat saat diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin di Indonesia, di antaranya seperti MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, DPAS, Dewan Perwakilan Agung Sementara, DPRGR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Front Nasional, dan lembaga negara lainnya. Yang keempat, ada pengelolaan berbagai bidang yang lebih tertata. Kelebihan demokrasi terpimpin yang selanjutnya ialah pengelolaan berbagai bidang yang lebih tertata. Oleh karena itu, dengan adanya sistem demokrasi ini, pengelolaan berbagai bidang dalam pemerintahan mulai ditata kembali, seperti bidang ekonomi, politik, ideologi, keamanan, dan berbagai bidang pemerintahan lainnya. Dan yang kelima, membentuk rasa gotong royong pada masyarakat Indonesia.
Keunggulan demokrasi terpimpin lainnya ialah membentuk rasa gotong royong pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Contohnya ialah dari banyaknya jumlah kabinet yang telah dibentuk pada pemerintahan sebelumnya, seringkali terjadi perselisihan dan saling bersaing yang pada akhirnya dapat bersatu kembali. Salah satu contoh gotong royong yang sering diterapkan masyarakat ialah kerja bakti antar kampung. Dan yang keenam, ada menimbulkan jiwa nasionalisme yang tinggi. Selain itu, sistem demokrasi terpimpin juga dapat menimbulkan jiwa nasionalisme yang tinggi. Tentu hal ini berdampak dapat menyatukan kembali semua elemen masyarakat yang terpecah belah karena perbedaan politik atau hal lainnya. Dan yang ketujuh, kembalinya Irian Jaya ketika kemerdekaan Indonesia terdapat konferensi meja bundar yang telah menegaskan bahwa wilayah negara Indonesia meliputi seluruh bekas kolonialisme atau jajahan Belanda. Hal ini memiliki artian bahwa Pulau Papua atau Irian Jaya termasuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya, wilayah Papua masih dipegang oleh Belanda yang terus dikuasai hingga Kabinet Ali Sastromijoyo berakhir. Kabinet tersebut tidak berhasil atau gagal dalam mengembalikan Pulau Papua ke wilayah negara Indonesia. Pada 1 Desember tahun 1961, pihak Belanda mulai mendeklarasikan Dewan Nasional Papua sebagai suatu negara yang terpisah dari Indonesia. Tentu Presiden Soekarno tidak menyukai hal tersebut, dan pada Desember tahun 1961 itu juga Presiden Soekarno langsung mendeklarasikan aksi Trikora yang bermaksud untuk perang merebut kembali Pulau Papua. Kemudian sepanjang tahun 1962, beliau juga turut memperjuangkan Pulau Irian Barat melalui jalur diplomatik di PBB dan melalui referendum pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Irian Barat telah resmi masuk ke wilayah negara Indonesia. Dan yang ke-8, pelopor non-blok dan pemimpin Asia Afrika. Sebelumnya pada tanggal 18 sampai 25 April tahun 1955, Presiden Soekarno telah berhasil melaksanakan pertemuan konferensi Asia Afrika. Kemudian negara Indonesia menjadi pelopor atau memperakasai gerakan non-blok yang merupakan gerakan berbagai negara dunia yang berupaya untuk tidak memihak dan memilih blok manapun. Tidak memihak blok yang dimaksud ialah blok Amerika yang mewakili berbagai negara bagian barat dan tidak memihak pada blok Uni Soviet atau Rusia yang mewakili berbagai negara dunia dengan ideologi sosialis komunis. Saat itu negara kita Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin pada pemerintahannya yang menjadi salah satu negara yang disegani dan juga dianggap sebagai pemimpin dari Asia Afrika. Nah, itu dia tadi adalah kelebihan dari sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Sekarang kalian sudah tahu kan apa saja kelebihan yang terdapat pada sistem demokrasi terpimpin. Berikut di bawah ini mengenai beberapa kekurangan demokrasi terpimpin ketika dijalankan pada sistem pemerintahan negara Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama, dapat menimbulkan perselisihan ideologi yang dianut. Kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin yang pertama ialah dapat menimbulkan perselisihan ideologi yang dianut. Presiden pertama Soekarno pernah mengusulkan ideologi bersama Nasakom yang bertujuan untuk menyatukan seluruh unsur elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Namun dengan adanya hal ini dapat menimbulkan sejumlah perselisihan antar kalangan seperti kalangan nasionalis, agamis, dan komunis. Kesejahteraan masyarakat pun mulai menurun dan hanya ada persaingan kekuasaan yang dapat menimbulkan pertumpahan darah. Hal ini juga bisa menimbulkan korban jiwa yang lebih besar hanya karena perbedaan ideologi yang dianut. Tentu saja hal semacam ini timbul karena perbedaan pendapat antar golongan. Oleh karena itu, kita harus menghargai perbedaan pendapat dengan golongan lainnya dan melakukan musyawarah bersama supaya tidak timbul perselisihan yang lebih besar. Yang kedua, pengurusan konstitusi yang tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam sistem demokrasi terpimpin, setiap kehidupan masyarakat Indonesia menggunakan kebijakan UUD 1945 yang mulai diberlakukan karena dekret presiden. Akan tetapi, pada penerapan konstitusi
tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan terjadi berbagai hal yang bertentangan seperti Pancasila yang tidak digunakan sebagai ideologi. Terjadinya penolakan terhadap hak serta wewenang masyarakat dan hal menyimpang lainnya. Pada dasarnya, konstitusi suatu negara dibuat untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan terjamin, yang tidak hanya mampu mengatasi kemiskinan, namun juga dapat mengurangi angka pengangguran yang kian meningkat. Hal inilah yang menjadi salah satu kelemahan demokrasi terpimpin. Yang ketiga, kurang demokratis di kehidupan politis. Kelemahan demokrasi terpimpin yang terakhir ialah kurang demokratis di kehidupan politis. Di dalam suatu pemerintahan negara yang menggunakan sistem ini, yang memegang kekuasaan paling tinggi ialah seorang pemimpin negara, yaitu presiden. Hal ini pula yang dapat menyebabkan demokratis kurang tercapai dengan baik pada setiap kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan bebas dan membuat pers lebih terkekang, serta sistem pemilihan umum dapat dihapus sesuai kehendak presiden. Yang keempat, mengaburnya sistem kepartaian partai. Politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, tapi lebih sebagai elemen penopang dari tali ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, TNI AD, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kelima, melemahnya lembaga legislatif. Dibentuknya DPR gotong royong atau DPR GR membuat sistem politik melemah. Hal ini dikarenakan DPR GR hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini juga ditentukan oleh presiden. Yang keenam, hak dasar manusia sangat lemah. Presiden mudah untuk menyingkirkan politik yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapapun yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Beberapa lawan politik menjadi tahanan. Yang ketujuh, puncak anti kebebasan pers. Demokrasi terpimpin menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar seperti Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari Partai Sosialis Indonesia atau PS. Dan yang terakhir, ke-8, otonomi daerah sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, kan ini kita udah selesai nih materinya. Buat video nanti kita harus bagi-bagi tugas nih. Aku sih kelebihan ya, kalian mau milih apa? Kalau aku ciri khas. Aku beda deh. Aku dan Grit sama ini aja di alasan berakhir. Apa kekurangan? Saya pakai inti sama periode. Cuma salah politik aja ya. Gue sih terserah sebenarnya, tapi kayaknya pengertian demokrasi kan sih. Oh iya,